letak, 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 letak. Nah Lur, sekarang Cik Emma lah berada di ruangan Kepala Bapenda. Kita nanya masalah Windam kemarin, masalah perpajakannya. Yuk kita ngadep Pak Marhen, yuk. Lur, sekarang ini kita lah berada di ruangan Kepala Badan atau Kepala Dinas Ya, Bapenda. Kepala Badan. Kepala Badan Pak ya. Kepala Badan Kota Palembang. Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kalau dulu Pak Dispenda, sekarang Dispenda. Bapenda. Sekarang ini Bapenda. Sekarang Bapenda. Kita nanya nian masalah Hotel Windam. Ini namanya klarifikasi. Oke? Yuk. Halo, selamat sore Pak Marhen. Selamat sore, Sehat, Cek Pak Marhen? Emma. Salaman dulu. Aduh, sehat Pak Marhen ya? Alhamdulillah. Mana Cek? Caknya seger buger nih pasti sehat tuh ada Alhamdulillah. ceria. Harus dan harus selalu bahagia. Nah itu, apalagi pemimpinan kita baru nih, caknya nambah Semangat. Nambah semangat. Jadi Siap. kita melok semangat dulu. Harus siap. Di sini Pak Marhen ya, ada sedikit pertanyaan masalah Hotel Windam yang kemarin. Itu kan Windam itu lokasinya memang di Banyuasin. Nah, tapi dia pakai nama Besak Kota Palembang. Pertama, kedua, yang ditanyakan juga ini masalah atau pajak aja gitu kan, pajak apakah seperti PBB-nya masuk ke kita sini, makan minuman yang restoran itu masuk ke sini, dan reklamenya itu kira-kira cak mana kalau menurut Pak Marhen sebagai Kepala Badan Bapenda Kota? Ya. Kita pakai bahasa Palembang, Nah, memang kita Palembang nih ya. Jadi keterkaitan dengan Hotel Windam Ya. itu, letak Hotel Windam itu posisinya itu berada di Banyuasin, Cek. Jadi kalau kami dari Bapenda Kota Palembang untuk menentukan objek pajak itu kita harus per wilayah. Dari wilayah Hotel Windam itu posisinya ada di Kabupaten Banyuasin. Nah, sehingga kita dari Bapenda Kota Palembang kita tidak bisa untuk narik pajaknya karena posisi itu ada di Kabupaten Banyuasin. Yang kata Cik Emma tadi, mak mano pajak reklamenya, Iya betul Pak. mak mano PBB-nya, mak mano Pajak makan minum pajak restoran. makan minum restorannya. Nah, itu sejauh ini kita dari Kota Palembang tidak bisa memungut karena Hotel Windam itu posisinya berada di Kabupaten Banyuasin. Oh itu. Cek. Nah, ini netizen ini coba cek tanya dulu. Dia tuh make Palembang tapi Banyuasin. Nama Palembang itu cak mana Pak? Ceritanya sedikit tuh. Mohon maaf sebelumnya, Cek Emma. Kalau kami dari Bapenda, kami cuma bisa komentar keterkaitan dengan yang Cek Emma tanya keterkaitan pajak. Kalau keterkaitan dengan nama Palembang, mungkin kaget ada OPD lain yang bisa untuk jawabnya. Nah, dulur denger ya. Jadi terkaitan nama besar Palembang yang pakai Windam, kayak Cik Emma konfirmasi lagi dengan yang bersangkutan, dengan UPTD yang bersangkutan ya. Tunggu cerita selanjutnya. Baik, kita nanya lagi dengan Pak Marhen ini, oke? Nah, jadi semuanya itu Pak memang benar pajaknya balik ke Banyuasin. Benar, itu memang benar masuk ke Banyuasin. Sudah lama Pak ya? Kalau lama atau barunya kita belum tahu ya, karena semenjak aku di sini, aku sudah konfirmasi ke Kabid yang membidangi, itu informasi dari Kabid bahwa Hotel Windam itu posisinya di Banyuasin, sehingga kita tidak bisa. Itulah tadi kalau keterkaitan dengan nama Palembang yang dipakai, sejauh ini kami tidak bisa komentar ya. Mungkin ada lembaga atau UPD lain yang bisa menjelaskannya. Oke. Nah Pak, pertanyaan kita ini tidak terlalu banyak, tapi singkat, jelas, padat. Sebelum Cik Emang akhirin pertanyaan ini, apalah kira-kira kesan untuk masyarakat yang senengnya dia nempel-nempel ke reklame itu? Kira-kira ada dendanya dah? Apa cak mano kira-kira? Reklame-reklame di jalan itu gitu. Coba Pak Marhen sebagai Kepala Bapenda komen dulu, ngobrol dulu dengan dulu gitu, biar dia ngerti Palembang ini cak mana cara
reklame gitu. kepada masyarakat atau bidang yang membidangi lah ya keterkaitan dengan reklame, diharapkan untuk bekerja sama mendaftarkan reklame yang akan dipasang, karena dari situ ada pajak yang tiada lain dan tiada bukan tujuannya dari masyarakat untuk masyarakat. Inilah salah satu pendapatan asli daerah, salah satunya dari pajak reklame. Dan sejauh ini kita juga sudah bekerja sama dengan Pol PP. Kita akan menertibkan reklame-reklame yang tidak berizin atau reklame yang sudah pernah bayar pajak dan tidak memperpanjang, maka kami bekerjasama dengan Pol PP akan menertibkan reklame-reklame yang ada di jalanan. Jadi dicabut Pak ya? Dicabut. Yaitu. Nah, dengar ya dulu sekarang ini agak diperketat karena supaya PAD kita lebih meningkat lagi ya. Jadi kamu yang masang-masang baik itu PT baik itu perusahaan apapun kalau basing-basing jangan galak basing-basing lagi, sekarang ini dicabut oleh Pak Marhet sama Pol PP, sama Pol PP. Jadi jangan basing baik congkok sana congkok sini. Kalau CMA boleh nyambut Pak? Boleh nyambutnya? Kalau CMA tidak boleh, tapi CMA selaku fungsi kontrol boleh kayak CMA informasi ke kami dan akan kami tindak lanjuti. Oh, kalau CMA sama Mimin ini cuma menginformasi ke baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin CMA dengan Mimin ini nak konfirmasi lagi dengan keterkaitan nama besar Palembang yang dipakai oleh Windam supaya masyarakat itu lebih jelas. Benar ya, Pak? Benar. Dan aku doa ke CMA selalu sehat, selalu amin, sukses. Pak. Makasih dan banyak. Jangan lupa selalu bahagia. Amin. Terima kasih Pak Ya. Ingat Dodolore, jangan lupa kayak komen